Hai, ini adalah hari kelima di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mulai kemarin saya mencoba untuk latihan 2 kali sehari. Video pertama adalah video dalam setup duduk atau latihan berbicara dalam keadaan duduk atau di setup ini. Dan video kedua adalah latihan berbicara dalam keadaan berdiri. Dan sejujurnya, entah kenapa saya suka berbicara dalam keadaan berdiri, karena ketika saya berbicara dalam keadaan berdiri, saya bisa berpindah dari titik satu ke titik lainnya, dan saya bisa lebih aktif dalam menggunakan ekspresi wajah saya, body language saya, dan juga gestur tangan saya. Dan di video kedua, di hari kelima ini saya akan berlatih berbicara menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi. Tetapi sebelum kita latihan, saya ingin minta maaf kalau audionya kurang jelas karena saya rekam video ini tanpa menggunakan mikrofon. Biasanya saya menggunakan mikrofon ini, tetapi untuk setup kedua ini saya benar-benar tidak menggunakan mikrofon. Saya merekam audio ini langsung menggunakan laptop saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini, judulnya adalah Still Like an Artist yang ditulis oleh Austin Kleon. Berlatih penundaan produktif. Satu hal yang kupelajari dari perjalanan karirku, proyek sampinganlah yang sesungguhnya berpotensi. Proyek sampingan yang kumaksud adalah ketika kamu mengira hanya bermain-main, iseng. Kegiatan tanpa beban, itulah yang bagus sebenarnya. Saat itulah keajaiban akan datang dan keajaiban akan berlangsung. Kupikir ada baiknya mengerjakan beberapa proyek sekaligus supaya kamu tidak bosan. Sewaktu jenuh di satu proyek, kamu bisa pindah ke proyek lainnya. Bila itu juga membuat kamu jemu, kembalilah ke proyek yang kamu tunda. Berlatihlah menunda secara produktif. Hal yang kamu lakukan sewaktu menunda mungkin seharusnya menjadi hal yang kamu tekuni selama sisa hidupmu. Berlatih penundaan produktif. Luangkan waktumu untuk merasa bosan. Pernah kudengar seorang rekan kerja berkata, "Kalau terlalu sibuk, aku jadi dungu." Itu benar. Orang-orang kreatif butuh waktu untuk duduk saja tanpa melakukan apapun. Beberapa ide terbaikku muncul ketika aku jenuh. Oleh karena itu, kemejaku tak pernah dicuci penatu. Aku suka menyetrika kemeja di saat-saat jenuh. Setelah itu, aku sering dapat ide yang bagus. Kalau kehabisan ide, cucilah piring. Jalan-jalan yang jauh, pandangi satu titik di dinding selama mungkin. Seperti kata seniman Maira Kalman, menghindari rutinitas kerja adalah kiatku untuk berfokus. Menghindari rutinitas kerja adalah kiatku berfokus. Nikmati saat-saat bersantai. Pergilah jalan-jalan, siapa tahu kamu mendapatkan sesuatu. Jangan kehilangan jati diri. Bila ada 2 atau 3 hal yang kamu minati, jangan merasa harus memilih. Jangan ada yang dikesampingkan. Rawat semua minatmu selama hidup. Dan inilah yang ku pelajari dari penulis drama Stephen Tomlinson.
Kamu tidak bisa menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Kamu hanya bisa menghubungkan mereka dengan menengok ke belakang. Attention, do not leave your longings unattended. Jangan hiraukan kesatuan karya-karyamu, karena yang menyatukan adalah fakta bahwa kamu adalah pembuatnya. Tomlinson menyatakan bahwa jika kamu menyukai hal yang beragam, tetaplah meluangkan waktu untuk itu. Biarkan semua itu terhubung. Siapa tahu muncul ide baru. Intinya, kamu bisa meninggalkan beberapa hal yang menarik bagimu dan berfokus pada satu minat saja. Namun, suatu saat kamu akan mengalami kebosanan jika hanya fokus pada satu hal saja. Semasa remaja, aku terobsesi menulis lagu dan menjadi personal band. Namun kemudian kuputuskan berfokus pada menulis sehingga separuh dekade nyaris tak pernah main musik dan kejenuhan pun menyerangku. Sekitar 1 tahun yang lalu aku mulai main band lagi dan sekarang aku merasa utuh. Serunya, musik tidak membuatku lupa untuk menulis, malah berinteraksi dengan tulisanku dan memperbagusnya. Aku yakin saraf-saraf otakku terstimulus untuk mengaitkan musik dan tulisanku. Kira-kira 50% rekan kerjaku adalah musisi. Ini lazim di Austin, Texas, dan tidak sepenuhnya bekerja di dunia kreatif. Banyak yang merangkap sebagai akun eksekutif, developer, dan semacam itu. Namun, pendapat mereka sama, musik menyemangati kerja mereka. Punya hobi itu penting sekali. Hobi adalah kegiatan kreatif untuk diri sendiri, bukan demi uang atau popularitas. Kamu melakukannya hanya karena kamu suka. Hobi itu memberi, tak pernah menuntut, karya seniku untuk dipertunjukkan ke dunia. Tetapi musikku hanya untuk aku dan teman-temanku. Kami berkumpul tiap Sabtu dan membuat kegaduhan selama beberapa jam. Tak ada tekanan, tak ada rencana, sungguh menyenangkan. Jangan kehilangan jati diri. Tak perlu bersikeras merancang skema dan menyatukan visi karya-karyamu. Jangan hiraukan kesatuan dari karya-karyamu, karena yang menyatukan adalah fakta bahwa kamu adalah pembuatnya. Suatu hari nanti kamu akan menengok ke belakang dan memahaminya. Punya hobi itu penting. Setuju, hobi adalah kegiatan kreatif yang sangat menyenangkan. Anda melakukan itu karena Anda sangat menyukainya. Anda cinta terhadap kegiatan itu, dan itu yang membuat Anda mau, suka, dan meluangkan waktu Anda untuk melakukan kegiatan itu. Punya hobi itu penting. Dan ketika Anda atau ketika kamu punya 2 atau 3 atau bahkan lebih, Anda memiliki minat yang banyak, 2 minat, 3 minat, 4 minat, atau bahkan lebih, jangan hanya memilih satu saja. Tapi coba lakukan semuanya. Anda suka sepak bola, lakukan. Anda suka berenang, lakukan. Anda suka lari, lakukan. Anda suka ngeband, lakukan. Kalau Anda punya minat dalam jumlah yang banyak, jangan pilih satu saja, tapi lakukan semuanya. Karena ketika Anda hanya memilih satu, mungkin suatu hari Anda akan bosan dan Anda akan berhenti. Dan di sini saya belajar bahwa
Proyek sampingan atau kegiatan sampingan itu bisa membuat hidup kita lebih bergairah. Ketika kita punya 3 hal dan satu hal ini membosankan, kita lagi bosan dalam hal ini, kita bisa pindah ke hal lainnya. Dan ketika hal kedua membosankan, kita bisa pindah ke hal ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Tapi ketika Anda hanya punya satu dan Anda bosan, Anda akan bingung mau ngapain. Jadi, cobalah untuk memiliki proyek sampingan. Suatu kegiatan atau aktivitas yang Anda suka, yang kamu suka, yang menyemangatimu, yang membuat hidupmu sangat excited, dan berbahagialah. Proyek sampingan adalah ketika kamu mengira hanya bermain-main, iseng saja, kegiatan tanpa beban, dan itu adalah hal yang sangat bagus. Karena saat itulah keajaiban akan berlangsung. Anda nggak fokus pada hasilnya, Anda hanya fokus pada prosesnya. Anda fokus pada berkreasi, aktivitasnya, kegiatannya, dan bisa jadi dengan aktivitas yang tanpa beban ini, hasilnya akan luar biasa. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari kelima dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan alasan saya berlatih berbicara dalam keadaan berdiri karena mungkin one day saya akan berbicara di atas panggung di hadapan ratusan orang atau bahkan ribuan orang. Jadi saya harus berlatih. Suatu saat mungkin hari itu akan datang kepada saya. Karena saya percaya practice makes perfect. Thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.